Oke. Halo. Jadi ketemu lagi di video kali ini seperti biasa adalah video mingguan yaitu review 5 saham yang diakumulasi Bandar sepanjang minggu ini. Sepanjang minggu ini berarti tanggal 25 sampai 29 Mei 2020. Jadi kita akan review saham-saham yang diakumulasi pada periode tersebut. Nah, sebelum masuk, jadi kemarin jadi bukan kemarin, tapi setiap minggu itu kan kita pasti kasih review 5 saham mingguan. 5 saham mingguan, kita kasih listnya, kita kasih reviewnya. Nah, kemarin ada satu komentar yang masuk. Komentarnya sayangnya sudah dihapus, saya udah sempat bales juga komentarnya. Inti dari komentarnya adalah eh, kemarin waktu minggu lalu itu saya kan merekomendasikan Astra. Mungkin bisa dicek di video minggu lalu. Ada Astra, ada Gudang Garam, ada Bank BRI, ada Adaro, ada Unilever. Nah, waktu hari Kamis itu ada komentar masuk. Komentarnya kurang lebih bunyinya seperti ini. Pak, kenapa setelah dibahas di review, intinya kenapa setelah dibahas di review 5 akumulasi, kenapa malah turun? Nah, kalau seperti ini saya juga bingung jawabnya seperti apa. Cuma ya kalau dari saya seperti ini aja. Tugas saya di sini buat list review 5 akumulasi adalah mempermudah tugas Bapak Ibu dalam analisa atau dalam pilih saham atau sebagai bahan pertimbangan aja. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah biarkan, intinya kita lakukan yang terbaik di market, sisanya biar market yang lakukan. Nah, ya saya lakukan yang terbaik, ya analisa bandarmologi, analisa TA-nya saya lihat, ini menarik. Tapi urusan naik atau turun minggu itu bukan urusan saya. Dan bukan kuasa saya. Kuasa saya cuma analisa. Mau sahamnya naik atau turun sepanjang minggu depannya, yaitu urusan market. Seperti itu. Karena saya juga bilang kepada Bapak tersebut, Pak, saya rekomendasiin 5 saham. 4 dari 5-5-nya naik, bahkan rata-rata naik di atas 10%. Nah, ini cuma satu saham doang, Unilever, yang turun. Mungkin ya lagi apes aja Unilevernya. Nah, ini untuk Unilever. Untuk 5 saham yang kemarin. Ada BRI, ada Adaro, ada Astra, ada Gudang Garam. Lalu ada Unilever. Unilever turun 3,7. Waktu hari Kamis turunnya masih 0,3%. Cuma Bapak itu udah protes kenapa waktu habis dibahas turun. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwa video ini bukan berarti ada list akumulasi sahamnya pasti naik. Bukan seperti itu. Bukan berarti ada di list akumulasi sahamnya naik, sahamnya langsung dibeli. Enggak seperti itu. Tapi ketika dapat list ini, Bapak Ibu analisa lagi dengan analisa masing-masing. Selain itu, di market berjalan, di sepanjang minggu berjalan, itu biasanya kita kasih update. Jadi bagi Bapak Ibu yang ikutin channel, itu kita selalu kasih update. Dan kita selalu bilang kalau misalkan sahamnya udah jelek atau udah mau deket supportnya, kita selalu bilang. Contohnya di saham Inco kemarin. Nah, di saham Inco kemarin, kita bilang, Inco ini bagus banget secara FF. Tapi dia ada di supportnya nih, bahaya. Dia ada di supportnya, dan kalau tembus ya lebih baik keluar dulu. Dan ternyata pada sorenya langsung closing tembus. Selain itu ada apa lagi? Ada Jasa Marga, saham lain. Jasa Marga, nah kita bahas Unilever, Jasa Marga. Ini Jasa Marga juga sama. Jasa Marga itu saham yang kemarin hari Kamis atau hari Jumat saya lupa, itu ada di support barengan sama Inco. Jadi ketika dua-duanya mau breakdown, ya saya bilang di grup, ini kalau sampai breakdown ya pasti lanjut turun lagi biasanya. Cuma ya dilihat aja bandarmologinya seperti apa. Artinya kalau misalkan bandarmologi atau foreign flow-nya masih bagus, berarti kita bisa masukkan saham-saham tersebut ke dalam watchlist kita. Seperti itu. Nah, oke, jadi jelas ya. Jadi jangan sampai ada komentar lagi, kenapa saham akumulasi naik, kenapa saham akumulasi turun, kenapa habis dibahas malah turun. Ya itu urusan market, bukan urusan saya. Tugasnya market, bukan tugasnya saya. Tugas saya cuma analisa. Dan tugas Bapak Ibu adalah setelah dapat list ini adalah analisa juga. Jadi bukan berarti langsung beli. Seperti itu.
Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Ini adalah list akumulasi mingguan. Yang pertama itu adalah saham Astra. Jadi saham Astra minggu kemarin masuk, dan minggu ini masuk lagi karena akumulasinya pun cukup besar. Kita lihat saham Astra 25 sampai 29. Saham Astra. Oh, ipotnya reload. Nah, ini saham Astra. Akumulasinya besar banget. Ini saham Astra akumulasinya besar. Ini kayaknya harusnya asing semua sih. Oh, sebelum saya ganti, sorry. Nah, ini akumulasinya. Akumulasi cukup besar buat saham Astra. Dan saham Astra sepanjang minggu ini itu naik. Tadi kalau nggak salah 20%. Sekitar 20%. Kita mulai rekomendasi di... Ini hari Jumat, berarti ini hari Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Karena hari Seninnya masih libur lebaran kedua. Nah, naik. Dan kalau dilihat dari TA-nya, ini udah mau kena target. Di channel Telegram pun saya bilang, kalau saham Astra, silakan udah mulai profit taking dulu atau mulai pasang trailing stop. Kenapa? Ya karena udah deket resistennya nih. Udah deket resistennya, biasanya harganya akan pullback dulu, akan turun dulu. Seperti itu. Ini buat saham Astra. Dan kalau kita lihat investor asingnya pun, sebenarnya baru mulai masuk. Korelasi di saham Astra bagus. Korelasi di saham Astra bagus, investor asing baru mulai masuk, jadi seharusnya Astra masih berlanjut tapi mungkin pullback dulu. Dan pullback itu seharusnya jadi kesempatan bagi yang belum masuk. Kalau percaya ilmu FF ya silakan masuk. Tapi kalau nggak percaya dan punya pertimbangan lain ya silakan. Tapi dari sudut pandang FF, dari sudut pandang bandarmologi, ini saham masih menarik. Cuma menarik bukan berarti besok Selasa langsung beli, nggak seperti itu konsepnya. Tapi menarik adalah ya view ke depannya seharusnya harganya masih naik lagi. Cuma dalam setiap kenaikan pasti ada penurunannya. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah saham Wika. Saham ini pun kita mention di channel Telegram, silahkan dicek aja pakai fitur search. Sekitar hari Rabu atau Kamis kita mention saham Wika ini. Saham ini breakout, gampang aja. Saham ini breakout. Setelah breakout, kita lihat akumulasi sepanjang minggu kemarin gimana. Sepanjang minggu kemarin akumulasi investor retailnya jualan. Ini Wika. Akumulasi investor retail jualan. Nah, kalau seperti ini terus gimana? Coba kita lihat dulu FF-nya. Apakah dia korelasinya positif atau tidak? Korelasinya positif. Korelasi FF-nya positif. Korelasi FF-nya cukup positif. Ya, tadi ini breakout, kita bisa gambar-gambar. Breakout. Sekarang gimana buat saham Wika? Menurut saya saham Wika ini kan baru breakout. Ini pullback-nya pun sebenarnya udah pullback. Saham Wika seharusnya masih naik lagi, cuma saya masih agak ragu-ragu chance untuk pullback ke resistensi ini apakah akan nyampe atau enggak. Cuma kalaupun nyampe dan gak ada distribusi besar, ini adalah salah satu opportunity buat kita beli saham Wika. Untuk memulai mengkoleksi saham Wika. Cuma seharusnya kalau marketnya normal-normal aja, mungkin turun yang nggak akan turun sampai ke sini sih. Nggak kecil lah peluangnya, bukan nggak akan. Kalau nggak akan terlalu EPD banget, cuma kecil banget turunnya ke sini. Cuma normalnya memang harus turun ke sini. Cuma melihat akumulasinya bagus, 2 hari akumulasi juga bagus, mungkin bisa jadi hanya akan berkonsolidasi di area box ini. Di area box ini konsolidasi, lalu lanjut naik. Tapi itu urusan market. Tugas kita cuma analisa. Jadi silakan risk rewardnya diukur-ukur sendiri. Seperti itu. Buat target price-nya ya kalau saya coret-coret secara gampang aja ya gampang. Set aja resisten di sini. Target price-nya kurang lebih di situ. Oke. Selanjutnya yang ketiga itu adalah saham AALI. Nah, ini saham AALI. Saham AALI pun kita mention di Telegram, sering kita mention di Telegram sepanjang minggu ini. Dari mulai sebelum breakout kita udah bilang ini calon breakout, waktu breakout kita bilang ini breakout, sampai hari Jumat kemarin terus naik 7.400. Ini buat saham AALI.
Nah, kalau kita lihat FF-nya, ini ada yang menarik. FF-nya naik tinggi banget di hari terakhir. Kenapa? Ya kita semua tahu. Di hari terakhir kemarin, di hari Jumat itu ada rebalancing MSCI Index. Ada dari rebalancing MSCI Index, jadi beberapa saham itu pasti FF-nya itu antara tinggi banget atau rendah banget. Kenapa? Ya karena ada rebalancing index. Seperti itu. Nah, efeknya apa? Dari yang udah-udah yang saya perhatikan, efeknya sebenarnya nggak ada. Yang pasti saham yang kemarin Jumat ditutupnya dikerek, biasanya Selasa akan turun. Begitupun sebaliknya, yang Jumat diturunin, Selasanya akan dikerek. Cuma secara jangka panjang itu nggak ada, belum ada penelitiannya. Mungkin nanti saya akan riset dulu. Kira-kira saham yang keluar dan masuk MSCI itu gimana pergerakan setelahnya. Nanti kalau udah di riset, pasti saya share di channel YouTube. Seperti itu. Oke, itu untuk Ali. Nah, selanjutnya saham ketiga. Saham ketiga itu adalah saham ini, BRPT. Nah, BRPT. Saham ini mungkin semua udah tahu, saham yang dikuasai atau mungkin di drive sama ownernya. Jadi udah dikuasai sama ownernya, ini saham ownernya terus beli dan harganya terus naik. Bahkan saham ini saham pertama kayaknya yang recovery dari 2020. Bener-bener V-recovery. V-recovery. Jadi ini adalah saham BRPT. Coba kita lihat buat BRPT. BRPT minggu. Nah, ini buat BRPT seminggu diakumulasi. Akumulasinya cukup besar. Kalau kita lihat FF-nya, akumulasi juga, bahkan kemarin turun, waktu sepanjang Mei kemarin cenderung turun, itu masih diakumulasi juga oleh investor asing, korelasinya positif. Dan kalau ngomong-ngomong soal BRPT, nggak lengkap kalau nggak ngomongin TPIA. Karena ini saham satu paket. Oke, jadi coba kemarin saya sempat share tentang TPIA dan BRPT. Ini. Ini adalah grafik pergerakan harga TPIA versus BRPT. Jadi yang merah ini BRPT. Jadi dari sini kita bisa lihat beberapa kesimpulan. Satu kesimpulan. Kesimpulannya apa? Yang pertama, kesimpulannya adalah TPIA itu naiknya selalu lebih akhir dibandingkan BRPT. Jadi BRPT-nya naik dulu, baru TPIA-nya naik dulu. Baru TPIA-nya naik kemudian. Nah, di sini kita lihat TPIA naik, BRPT naik, TPIA masih turun. Terus TPIA ikut naik. Nah, selanjutnya di sini juga dapat ketika BRPT kemarin mulai naik, TPIA belum naik. Nah, sekarang kita lihat update-nya seperti apa ya. Kita lihat update-nya seperti apa, BRPT. TPIA dulu. Nah, ini chart yang sama, bedanya cuma saya insert indikator. Bukan insert indikator, kita insert security. BRPT. Overlay without scale. Nah, ini buat BRPT. Sebentar, saya kasih warna merah biar terang. Nah, ini untuk BRPT dan TPIA. Si BRPT-nya turun, terus mulai ada tren naik, mulai ada tren konsolidasi lalu naik, dan TPIA-nya menyusul. Walaupun di sini masih terus turun karena tadi lagging kan. Kayak ini juga sama, TPIA-nya turun, BRPT-nya sideways atau naik, lagging, TPIA naik, lalu BRPT naik, lalu TPIA ngikut naik. Jadi seharusnya kalau misalkan ke depan si BRPT ini naik lagi, seharusnya saham ini pun ikut naik, si TPIA ini. Ikut naik. Dan naiknya kan TPIA lagging. Artinya bisa selang beberapa hari baru TPIA naik. Itu aja. Cuma buat edukasi tambahan aja. Edukasi dan informasi tambahan aja. Oke. Selanjutnya yang terakhir, tentu kita nggak bisa menutup mata dengan saham ini. Saham fenomenal, saham luar biasa.
Saham fenomenal, saham luar biasa. Apakah saham itu saham Bank BRI? Saham Bank BRI. Ini salah saham yang kita rekomendasi kemarin juga di list akumulasi. Ini saham super edan. Saham super edan. Asing, kayaknya hampir 50% penjualan asing udah ditutup semua. Cuma dalam satu pembelian asing 1 minggu. Ya kita nggak usah bicara gimana bandarmologinya, pasti bandarmologi juga bagus, nggak usah dicek lagi. Nah ini adalah asing di BBRI. Nah jadi dari sini terbukti apa ya, kalau yang menggerakkan Bank BRI itu investor asing, bukan investor lokal. Makanya di artikel kemarin kita bilang, kenapa investor lokal nggak bisa menggerakkan harga saham Bank BRI, yang bisa ya hanya investor asing, dan di sini terbukti investor asing bisa menggerakkan saham Bank BRI. Terus nextnya gimana Pak buat Bank BRI? Ini breakout juga. Next gimana buat Bank BRI? Nah, ini ada satu pendapat menurut saya ya. Cara gampang buat di saham Bank BRI adalah kita lihat aja asingnya beli di berapa. Kita tahu beberapa hari terakhir asingnya udah inflow terus-terusan. Mungkin inflownya udah nyampe 2 triliun kali. Berapa hari nih? 6 hari terakhir. Coba kita lihat 6 hari terakhir. 6 hari terakhir, oke. 2,5 triliun asingnya masuk. Bagi Bapak Ibu yang nggak kelihatan, sebentar saya screenshot biar lebih jelas. Nah, asingnya masuk 2,5 triliun. Dan nggak jualan sama sekali 6 hari terakhir. Jadi asingnya terus melakukan pembelian bersih. Nah, sekarang coba kita lihat average akumulasi asingnya di berapa. Average akumulasi asing 6 hari terakhir. Nah, average akumulasi asing 6 hari terakhir. Kita screenshot lagi biar gampang lihatnya. 6 hari terakhir. Nah, ini adalah 6 hari terakhir. Average akumulasi asing, average pembelian asing itu ada di 2.724. Sedangkan harga Bank BRI sekarang itu ada di 2.950. Berarti ada selisih. Nah, selanjutnya dengan total tadi 2,5 triliun dan total lotnya 9,2 juta lot. Luar biasa. Nah, strateginya apa? Strateginya adalah kita tahu bahwa setiap pergerakan saham itu terdiri dari naik dan turun. Nah, kalau Bank BRI mau buat tren kenaikan yang sehat, dia harus buat yang namanya swing high dulu. Swing high untuk buat swing low atau higher low, lalu lanjut naik lagi buat higher high. Mungkin bagi yang nggak tahu teorinya, itu ada teorinya. Nah, jadi nextnya apa? Dengan kenaikan 20% lebih, ini ukuran blue chip, seharusnya untuk Bank BRI itu akan koreksi dulu. Jadi tinggal dipantau, nanti waktu masa koreksi asingnya ngapain. Kalau asingnya nggak apa-ngapain dan harganya turun, bahkan turunnya bisa ke 2.700, range 2.700 ini, yaitu jadi salah satu opportunity seharusnya buat kita. Kenapa ya? Karena asingnya belum jualan dan average belinya di 2.724. Terus kalau terus turun gimana Pak? Kalau nyangkut. Nah, gunakan money management. Kalau ternyata prediksi kita salah, pilihan kita dua. Mau tetap keep saham ini, di mana asing terus keep, atau mau keluar. Keluar ya berarti cut loss. Coba kalau menurut saya, asing udah masuk sebesar ini, seharusnya nggak diturunin lagi, kecuali asingnya tiba-tiba di atas jualan lagi. Cuma kalau dari saya tadi, buat trading, perhatikan aja average akumulasi asingnya ini sebagai support. Jadi buat trading, perhatikan average akumulasi asingnya buat support. Dan kalau ke depan ada harga turun, yang pastinya harganya pasti turun sih, kemungkinan besar turun, itu jadikan itu sebagai opportunity, seperti itu. Dan kalau turun terus, saya rasa metode strategi nabung saham Bank BRI itu masih cukup relevan juga. Karena kita tahu pada akhirnya kalau asing udah masuk, yang ngereknya nggak akan selama asing jualan.
Karena kalau ngerek kan satu pihak, satu mau ngerek ya udah tinggal beli kerek. Tapi kalau mau jualan kan harus cari pembelinya dulu. Seperti itu. Nah, itu untuk saham Bank BRI. Jadi itu ya, 5 saham yang diakumulasi Bandar untuk minggu ini. Silakan dianalisa lagi. Jadi jangan nanti protes, "Pak, ini kenapa turun? Kenapa turun?" Ya silakan analisa lagi. Tugas saya di sini cuma kasih list yang diakumulasi Bandar. Seperti itu. Jadi ada Astra, ada Wika, ada Ali, ada BRPT, dan sepaket sama TPIA. Lalu ada saham super, yaitu Bank BRI. Jadi silakan jadikan analisa saya sebagai bahan pertimbangan. Kalau mau dijadikan referensi silakan bahan pertimbangan. Jadi kalau Bapak Ibu sebelumnya pakai MACD atau pakai stokastik atau pakai indikator lainnya, ya di-compile aja, disatuin, kira-kira lihat analisa Franz itu mendukung atau tidak. Atau ya analisanya gimana secara keseluruhan. Seperti itu. Oke, paling segitu aja karena videonya udah lebih dari 20 menit, tumben biasanya cuma 15 menit. Paling dari saya itu, thank you udah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Thank you.